Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Kapia Pesawat berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan kami berharap pastikan Anda, keluarga, beserta teman-teman bergabung bersama Kapia kami, Kapia Pesawat, Jalan Tenggilis Selama 3B, nomor 48, Surabaya. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, seluruh pemirsa JTV dimanapun Anda berada, semoga saja niat yang ikhlas kita dicatat oleh Allah jadi amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin pemirsa JTV rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aradad dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi wa man aradahuma ya fa'alai bil ilmi. Siapa yang menginginkan sukses dunia itu dengan ilmu, siapa yang menginginkan sukses akhirat juga dengan ilmu. Siapa dua-duanya sukses, sukses dunia, sukses akhirat juga dengan ilmu. Ini penting. Makanya anak-anak kita jangan sampai tidak sekolah. Mas yo mungkin bondone napa Bu? Cepet. Rata-rata kita itu yang rajin-rajin ngaji gini biasanya cepet. Tapi alhamdulillah tetap cukup. Muga-muga Allahumma amin. Kalau kita belajar dari sejarah nyun sewu nggih, beliaunya Abah Haji Dahlan Iskan yang menguasai ini, yang punya Geraha Pena, ini bosnya ini, itu dulu masa belajarnya subhanallah, amit saestu amit, itu rumahnya hanya apa itu, tanah liat itu, bahkan tempat tanggal lahirnya pun ditulis di balik lemari, itu pun hanyut oleh hujan, amit, rumahnya tuh sesek. Tapi beliaunya justru memotivasi dirinya sekolah yang tinggi sehingga apa? Punya Jawa Pos, yang belakangan juga punya JTV dan SBO ya. Itu ownernya beliaunya ya. Ini bahkan di sela-sela beliaunya menunggu mau operasi itu di luar negeri, ini masih belajar. Pagi ngundang apa itu? Kursus bahasa. Sore juga begitu. Meluangkan waktu, tidak ada istilah apa itu? Cukup belajar tapi apa? Minal mahdi ilalah lahdi. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Wajib mencari ilmu hukumnya apa itu? Buat orang muslim laki dan perempuan mulai lahir sampai meninggal dunia. Ini sekalipun tidak ada biaya, ya tentunya harus kerja keras. Maksudnya apa? Mempergunakan waktu sebaik mungkin sehingga anak-anak kita itu yang pokok-pokok berupa SPP sudah terbayar alhamdulillah. Dan bahkan orang-orang sukses ini biasanya itu karena soro. Lek cukup biasanya teledor. SMP njaluk sepeda motor, SMA njaluk mobil, lulus kuliah njaluk oma. Lah ijazah ge opo? Jagakno wong tuwa. Iyalah kalau ada ya. Makanya ayo bareng-bareng anak kita sadarkan supaya senyampang apa? Ini masa belajar itu sekolah yang baik. Jangan sampai kemudian menyesal di kemudian hari. Urusan rezeki nanti, nasib nanti. Sing penting masa belajar dan belajar. Itu tadi. Apalagi kemudian ya Allah pamit sekolah, pacaran nang Bonbin. Itu Bonbin sebelah sing manuk-manuk itu. Sing akeh wong loro. Ya Allah, anake sapa iki? Muga-muga dudu anak sampean sedaya. Anake wong kono. Endi? Anak Nigeria. Ya Allah. Karena kadang-kadang berat. Kurikulumnya berat, ditambah kursus berat. Ya orang tua juga harus mendoakan.
Sebab kalau hanya nyekolahno ngajekno ndak didoakan ini kurang nggih. Kasihan. Kasihan. Betapapun tinggi besar biaya, kalau kemudian diharapkan anaknya sungguh-sungguh dalam sekolah, tentu pada akhirnya hasilnya bisa kelihatan. Itu tadi, kepingin dunia sukses, ya harus dengan ilmu, gak iso jaga nona nasib. Kalau kemudian sekolah dukur, kaliannya tambah, SDM-nya mumpuni, ya tentu diharapkan setelah sekolah ini justru pekerjaan yang menunggu, bukan cari kerjaan. Masuk pada kenyataannya akeh sing pengangguran. Ya Allah, ngalor ngidul. Ngelamar kerja sampai entek sakrim dikirim ABC ya. Ngalor ngidul sandal sepatu entek 7. Ya. Justru kalau bisa menciptakan lapangan kerja. Sadurunge pesen nang Gusti Allah, orang tuanya mendoakan. Cok bosen-bosen Bu, sebelum subuh syukur-syukur disempatkan. Pak Ustadz kesel Pak Ustadz nyambut gawe nang pasar. Ya setidaknya setelah sholat wajib itu juga termasuk saat yang mustajabah. Setiap hari sholat sehari semalam 5 kali, setelah sholat mendoakan anak. Ojo sampai kemudian itu tadi yang terjadi. Ya Allah. Kadang-kadang kalau di Jakarta itu biasanya di Ancol ada mobil goyang. Iya Mas Indra ya. Kalau di Jakarta ada mobil goyang. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Kabia Pesawat berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap pastikan Anda, keluarga beserta teman-teman bergabung bersama Kabia kami, Kabia Pesawat Jalan Tenggilis Selama 3B nomor 48 Surabaya. Yes. Kita prihatin prihatin. Kalau dulu anak-anak jujur. Dulu itu jujur. Sekolah ya sekolah. Jaluk duit gitu kok no buku. Kadang-kadang anak sekarang enggak ya. Jaluk buku atau no gitu pulsa. Yang jadi ironis saya itu karena ya Allah. Kalau zaman dulu kita wis iso bayar SPP alhamdulillah. Beli buku alhamdulillah. Gak mikir jajan. Arek saiki itu tadi sekolah jajan, jagongan ambek konco wong tuane kongkon bayar. Lho betul kan? Lah SMS, kemudian si kait mulai ngebel koncone. PR halaman piro? Lah mau lho. Sekolah nglamun ta turu nggih. Apa pas nang toilet itu ya? Ya Allah, jagongan SMS. Gak cuma anak SMA, SMP juga gitu. Tapi itulah pengaruh daripada globalisasi. Sekalipun itu ya wajar, boleh, tapi tugas utama itu sekolah. Sekolah kalau sungguh-sungguh insya Allah akan menuai hasilnya. Dan masih banyak orang-orang sukses yang lain karena pendidikan itu tadi. Tidak ada cara yang lain. Seperti contoh di Indonesia ini, katanya kena krisis multidimensi. Tapi ternyata sing daftar haji itu, daftar sekarang itu 2012 itu. Jari ini krisis, ternyata plaza-plaza buka, itu ya setahun penuh. Jari ini krisis, ternyata kelambi,
kodong, mundak, ibu-ibu lo gak sambatan. Nggih, Bu. Tapi lek gula mundak, endok mundak, minyak mundak, sambatan. Tapi kodong mundak meneng. Tak tahu sambatan. Inilah, untuk itu semoga saja senantiasa kita itu dapat maunah dari Allah. Sebab apa? Kalau tidak dapat penataan dari Allah subhanallah, berat dalam hidup ini. Nggih. Abot, kita sehari-hari sudah habis waktu untuk bekerja. Kapan-kapan mengawasi. Padahal di samping sekolah ada lingkungan yang penting diantaranya di keluarga itu tadi, di samping teman-teman. Jadi harus selektif. Syukur-syukur kalau di sekolah kita, di rumah kita itu mirip miniatur sekolah. Habis maghrib belajar semua. Bu, anaknya habis maghrib teng pundi? Ngaos, betul. Kemudian belajarnya baru setelah Isya. Mari maghrib ngaji, mari Isya belajar pelajaran umum. Tapi kadang-kadang saya mengganggu, Ibu. Nyetel Sakinah. Muslimah atau sinetron yang lain. Nah ini, mestinya ya ibunya ikut mendampingi, menemani supaya apa? Ya itu tadi, anaknya merasa tidak terlalu berat. Sebab pelajaran di sekolah berat. Biyen sing diajarkan nang SMA itu sekarang diajarkan di SMP. Yang diajarkan SMP sudah di SD. Arek SD sekarang pinter bahasa Inggris. Ya ibu-ibu ya pinter, cuma I love you. Iya, Bu. Iya, biasanya itu sama suaminya. Enggak apa-apa, memang perkembangan zaman ini kalau SDM-nya anak-anak kita enggak diajari begitu, wis ketinggalan zaman. Untuk itu seyogyanya kita mengawasi dan mengasihi, jangan sampai kemudian apa? Keprojolan, apa keprojolan ini? Apa itu? Hah? Keberucutan. Oh, Mas Angga ya, keprojolan. Ya intinya jangan sampai anak kita itu terlena oleh hal-hal begitu yang enggak manfaat. Oke lah, namanya anak muda ya, oke. Tapi jangan sampai kemudian waktunya dihabiskan hal-hal yang tidak berguna. Soalnya ngaji terus, sinau terus, jenuh. Ya sekali tempo tidak nang plaza. Kadang-kadang enggak usah diburuis niru ibuke. Kalau ibuke sobone plaza. Padahal nang plaza takoni, "Nandi yu, nang plaza." Tuku apa? Tuku sampo situk. Tuku sampo situk. Lek gak ngono, ya kalau dulu pasar tradisional kadang-kadang gengsi sumuk. Saiki bondo parkir 1000, ambek tuku 10.000, ngombene sing 1000-an, dolek sing 1000-an. Iku nang jobone plaza ngombene soalnya. Gak ngenteni nang jerone plaza rada larang. Ya memang ini pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi tidak bisa dihindari. Apa itu? Yaitu tadi konsumtif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Kabia Pesawat berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap pastikan Anda, keluarga beserta teman-teman bergabung bersama Kabia kami, Kabia Pesawat Jalan Tenggilis Selama 3B nomor 48 Surabaya. Yes. Kemudian apa?
sering-sering cross check kepada gurunya sampai di mana. Bukan hanya anak kecil, kadang ada penghubung ya, buku penghubung. Itu baca. Syukur-syukur koordinasi dengan gurunya. Apa kesulitannya? Kadang-kadang kan ada ya, gara-gara matematika nilainya jelek, lek waya pelajaran matematika dihindari, tambah bolos. Bila itu bukan pemecahan, mestinya orang tua entah mengajari, entah kakaknya, saudaranya, syukur-syukur kalau ada biaya memanggil guru. Nah, itu tadi entah ilmu pasti, matematika. Atau pelajaran yang lain yang biasanya ditakuti. Nah, setiap anak tidak sama kemampuannya. Ono sing pinter, dasari itu encer. Jadi sejak lahir ya encer sudah. Cerdas, tapi ada juga cerdas karena Karena belajar dan belajar. Untuk itu selanjutnya ini saya akan menyanyikan sebuah lagu judulnya Kisah Kasih di Sekolah. Tepuk tangannya mana? Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku walau mencuri waktu, berdusta pada guru. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kisah kasih di sekolah dengan si dia, tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah.
masa kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, kisah kasih di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Kabia Pesawat berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap pastikan Anda, keluarga beserta teman-teman bergabung bersama Kabia kami, Kabia Pesawat Jalan Tenggilis Selama 3B nomor 48 Surabaya. Yes! Jadi itu manusiawi. Nah, namanya orang memang ya, agama itu tidak mengenal istilah pacaran. Yang ada ta'aruf, perkenalan. Dan itu sudah, apa itu, disinyalir oleh Rasulullah. Al-insan makhalul khotok, wanisian. Manusia ini tempat salah dan lalai. Sehingga 14 abad yang lalu, Rasulullah, apa itu memerintahkan ittaqillaha kaitsu makunta, disuruh bertakwa dimanapun berada, berarti tidak ada pacaran. Kita tidak bisa, anak-anak ya, cuma jari ini kongkon pacaran sing positif, ojo sampai pacaran ya Allah, kudunge mawut kabeh. Sing dulu pengalaman. Nah itu, bila misalnya hanya sebatas belajar kelompok, misalnya dalam rangka peringatan kegiatan yang positif di sekolahnya. Karena apa? Tidak bisa dihindari. Tapi ada solusi, kata Rasulullah, kalau tidak bisa ittaqillaha kaitsu makunta wa'at bi'il sayyi'ata hasanata tamhuha. Iringilah kejelekan kita ini dengan kebaikan. Niscaya akan menutup kejelekan. Mirip pagi tadi, subuh, sholat subuh, kabeh di sepuro dosa, dosane. Amin ya robbal alamin. Rada awan sithik, Bu. Terus pundi? Penyakitnya kumat enggak? Rasan-rasan? Ya Allah, konggone liwat tuh sing sitok lemu, sing lanang lemu welek, sing wedok ayu. Jarene terus pundi? Paling enggak iku sing wedok bekas pembantune wae. Nah, itu. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang ono sing lanang nguwanteng ngelimbar kudoro. Nah, sing wedok iki kebetulan elek. Iso-iso aja dirasani, itu paling enggak bekas supire paling enggak. Akhirnya kemudian sholat zuhur, diampuni lagi. Katanya sholat itu, dosa kita itu, kata Rasulullah ditaruh di pundak. Ketika ruku itu lepas dosanya. Begitu juga sujud, hilang. Ada juga hadis yang menyatakan apa itu? Orang yang mau sholat itu apa? Diantaranya menghormati orang sholat, dosanya diambil. Setelah selesai sholat, kata malaikat, ini gimana ya Allah, apa dikembalikan? Tidak usah. Demi apa memuliakan orang yang sholat, dosanya diampuni. Amin ya robbal alamin. Mari beduk. Rasan-rasan mana? Alhamdulillah. Sebab apa? Abot Bu. Abot saya itu hifdzul lisan, gak sampai rasa-rasan ini abot. Nah itu tadi. Makanya semoga saja kita terpelihara, jangan sampai melakukan hal-hal itu tadi.
Selanjutnya persiapan yang barangkali mau tanya jawab, ibu-ibu silahkan mic-nya mungkin Mas Angga bisa dipersiapkan. Nah, silahkan, boleh bertanya sesuai tema, boleh yang lain. Nggih. Lek iso nggih tak jawab, lek gak ya takokno sing yai sepuh. Pak kami Bu Husnul Khotimah. Nggih. Kemudian dari rombongan Al Hidayah. pengajian Yasin Tahlil Al Hidayah. Nggih, Rungkut Menanggal. RT 3 Nggih. RW 2 Rungkut Menanggal Surabaya. Gang. Oh, kade gang. Sudah masuk RT tadi. Oh, sudah masuk. Iya. Nggih. Nggih. Begitu Ustaz. Nggih. Yang kami tanyakan, Nggih. sekarang ini kan anak-anak itu untuk pendidikan agama ini Ustaz, kenapa kok agak dihimbaukan gitu? Kemudian untuk pendidikan umum, kok dia itu sangat menarik sekali gitu. Padahal kita mencari ilmu itu kan kalau bisa itu ya harus ya. Ilmu umum maupun agama kita carikan begitu untuk selamat dunia dan di akhirat gitu. Tapi saya sendiri kenyataannya kan juga saya bu guru TK ya. Jadi mengerti tentang anak-anak itu. Kalau sudah agama gitu ya, pendidikan agama kok kayaknya itu males gitu. Kemudian kalau sebangsa bahasa Inggris atau itu menari dan lain sebagainya kok senang sekali. Nah, di sini saya tanyakan kenapa kok sekarang ini anak-anak kok termasuk golongannya segitu gitu. Bagaimana Ustadz ini? Tolong saya dijawab. Terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silahkan bertanya. Tidak apa-apa, saya mentanya ada 10 gitu. Pas no jame. Tidak apa-apa, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Elis dari Jamiah Al Hidayah Rungkut Menanggal Surabaya. Ini mau bertanya. Berdiri biar kelihatan. Berdiri, diulangi lagi nggih. Berdiri, monggo nggih. Mlebu TV. Tolong Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Saya Ibu Elis dari Jamiah Al Hidayah Rungkut Menanggal Surabaya. Ini begini Ustadz, saya mau bertanya. Ini ada kasus sepupu saya, saudara sepupu saya. Orang tuanya itu pendidikannya sampai S2. Dan sepupu saya ini perempuan, masuk kuliah mau lulus S1. Tapi ini sudah pacaran, sudah dekat gitu loh. Tapi sama orang tuanya tidak boleh menikah dulu. Maksudnya kan orang tuanya pendidikannya sampai S2. Minimal itu harus lulus S2 dulu. Sedangkan pengaruhnya kan sekarang kalau pacaran kan ya seperti itulah. Ya. Itu seperti itu gimana? Kan galau ya. Ini berangkel balik ya. Nah, gimana sikap seharusnya yang diambil sikap sepupu saya itu? Boleh. Cuma lali tak jawab dhisik maren kok tak bertanya lagi kan enggak apa-apa. Nggih. Jadi seperti yang dikatakan Bu Guru TK tadi, memang sebagian Bu, kalau keseluruhan juga enggak insyaallah. Kalau kita lihat perkembangan sekolah yang berbau Islam, ya gitu ya, brandnya Islam, ini sudah mengejala dengan full day-nya. Ya. Sekalipun di masyarakat ini masih banyak, lek kursus itu ya berapapun itu dibayar. Tapi kadang-kadang guru ngaji, nah itu tadi, sekolah di madrasah jadi ini khawatir jadi mudin, ya. Cuma apa, ngenteni entek berkat dobel itu doang. Nah ini memang perlu proses, tapi melihat di Surabaya ternyata banyak berkembang sekolah-sekolah favorit yang itu notabene full day ya berdasarkan Islam. Cuma mungkin ya dikemas seperti yang kita tahu ya di daerah A, di daerah B, di daerah C, tidak boleh menyebutkan ini. Kok promosi itu bayaran itu. Nah itu tentu apa? Bertahap. Kalau no label madrasah kadang-kadang orang itu memandang sebelah mata, kan gitu ya. Memandang sebelah mata. Padahal tidak. Di dalam agama ini, di dalam agama Islam kita ini, itu tidak ada dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Pendidikan umum pun, katakanlah matematika, itu hisab, itu juga ada di dalam agama kita. Dan semua bersumber dari Allah. Memang saya termasuk yang ikut prihatin melihat apa itu, yaitu tadi,
Kalau hanya ilmu sesaat, katakanlah begitu, untuk meraih duniawi, dikejar. Tapi untuk ukrawi, kadang-kadang, itu tadi. Kemudian mengenai yang katalah pendidikan tadi, setiap orang kadang-kadang, karena berdasarkan pengalamannya, ini kemudian dipraktekkan kepada anak cucunya. Yang mungkin setiap orang tidak sama kasusnya. Tidak tahu kadar libidonya, katakanlah begitu, yang dikhawatirkan. Sebab kalau itu nanti sampai S2 misalnya nikah, kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, kata Rasul, itu orang tua ikut menanggung dosa. Makanya kalau sudah ba'at, sudah mampu, ya kemudian itu tadi, sekalipun banyak melanjutkan S2 setelah nikah ada. Masih juga ada, setelah SMA mau melanjutkan S1, rabi dhisik, akhirnya gak mari-mari, itu juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Kabia Pesawat berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap pastikan Anda, keluarga beserta teman-teman bergabung bersama Kabia kami, Kabia Pesawat Jalan Tenggilis Selama 3B nomor 48 Surabaya. Yes! Disotingi biar tahu keluarga sampean. Itu. Yang kedua, sekarang kan untuk membantu dana pendidikan kan butuh dana. Untuk menunjang perekonomian juga, untuk membantu perekonomian keluarga, akhirnya kan seorang ibu kan harus membantu seorang suami ya. Akhirnya ibu kan harus bekerja seperti kerja sampingan. Sekarang itu kerja sampingan misalnya seperti multi level itu kan sistem gajinya kan MLM. Iya. Itu hukumnya gimana? Terus yang kedua, kalau misalnya seorang wanita itu kerja di properti kan kebanyakan teman-temannya itu laki-laki ya Gus. Ustadz. Tidak apa-apa, Gus juga tidak apa-apa. Iya, itu juga hukumnya gimana? Iya, terima kasih. Jadi memang sekarang ini ada istilah usaha itu MLM. Apa Bu? MLM. Nah, gimana hukumnya? Dilihat dulu MLM-nya. Kalau beberapa saat yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu kan tidak ada barangnya. Katalah misalnya di Hong Kong, sehingga itu masuk kategori money game. Itu hukumnya tidak boleh, haram. Tapi kalau berupa barang, kelihatan, itu berdasarkan yang saya tahu itu boleh. Tapi belakangan Yun Sewu, sekalipun pada akhirnya juga harus dilihat, ada orang menawarkan ke sini, ke Mas Indra. Mas Indra, saya itu punya sawah di Medokan itu. Masuk sawah itu digowo. Kan nggak mungkin. Tapi kalau kelihatannya ada minat, kemudian Mas Indranya dibawa ke Medokan. Begitu juga, misalnya saya menawarkan ke Mas Angga, ada tambak misalnya. Misalnya ada tambak, kan nggak mungkin juga, kan nggak kelihatan barangnya. Cuma kalau kemudian orangnya itu agak tertarik, baru melihat barangnya. Jadi dalam hal yang money game, berbau spekulasi Mbak, itu tidak boleh. Tapi kalau MLM misalnya, ya barangnya kelihatan, keuntungnya jelas, kan tidak apa-apa. Jadi tidak bisa dikepiah-uyah. Bahkan kalau bicara masalah haram dan halal, boleh dan tidak, kita bicara bukan hanya MLM. Usaha jual beli sepeda motor pun bisa jadi halal, bisa jadi haram. Kalau niatnya, caranya tidak sesuai syariat. Itu tadi. Jadi tergantung balik orangnya, caranya.
belum lagi zatnya. Misalnya, memang dilema. Satu sisi cari kerjaan angel, marono kerjanya di tempat pabrik, entah bir, entah apa. Memang dilema. Makanya ini sebenarnya agama itu solusi. Kemudian jangan sampai jadi dogma-dogma yang menghantui anak cucu kita. Sehingga kesannya haram, neraka, surga, haram, kan kasihan. Mestinya diberi solusi. Bahkan saya itu sering berandai-andai. Seandainya Rasulullah masih sugeng itu. Ya Allah, begitu sabarnya Rasulullah, begitu elastisnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu lihat situasi. Dalam memberikan fatwa tidak sama setiap orang. Ketika tanya, kelihatan daerahnya itu sulit air. Apa yang dikatakan? Tidak batal kalau tersentuh itu. Begitu juga sebaliknya. Ternyata orangnya ini rajin, bersih, sehingga kalau tersentuh batal. Itu tadi. Barangkali ada yang lain. Semoga saja puas Mbak ya. Kalau nggak puas cari kepuasan kepada suaminya. Ya, boleh Bu Guru, monggo Bu Guru. Enggak apa-apa, situ dulu monggo, nggih. Santai aja nggih, monggo. Nggih. Nggih, pokoknya jangan tanya gini, sepeda motor uang makannya berapa? Biyen 300 saruhku. Saiki mungkin 700 itu. Nggih, enggak apa-apa, teruskan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, mungkin pinjem ini Mbak. Monggo silakan. Nama Bu Sulastri. Dari kelompok pengajian Al-Hidayah Rungut Menanggal. Saya hanya mau menanyakan, sebagai orang tua kan kepingin ya anaknya berhasil dunia dan akhirat. Amin. Iya. Itu doa yang paling manjur itu apa? Paling yang manjur ya. Monggo. Terima kasih, ini pertanyaannya baik, bagus ini. Jadi setiap orang kepingin sukses dunia akhirat. Ya tentu dalam bekerja, kalau sekolah ya masanya kan masa sekolah ya, dituntaskan dulu. Kemudian setelah tuntas sesuai targetnya, entah S1, entah S2, apa yang dikatakan Mbak tadi. Kemudian beriringan dengan itu kan kita doakan. Doa apa yang paling mandi? Yang paling mandi itu doa dari orang diantaranya itu yang ikhlas, yang bersih. Cuma diantaranya lagi bainal adzan wal iqomah, antara adzan dan iqomah. Kemudian ba'da sholat maktubah, 5 kali setelah sholat itu, sebelum subuh misalnya. Terus kemudian jangan lupa, doa apapun, wiritan apapun itu baik, tapi yang paling baik itu wiridan kelakuan. Nah, Bu? Wiritan baik, baca waqiah baik, sholat duha baik, tapi yang tidak kalah penting wiridan kelakuan. Apian ambek wong, apian ambek tonggo, suka menolong dan sebagainya. Irhamu mafil ardi, yarhamhu mafis sama. Sayang marang sak podo-podo, pada akhirnya sayang yang di atas langit. Dan itu sangat menunjang. Nah, itu diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Kabia Pesawat berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap pastikan Anda, keluarga beserta teman-teman bergabung bersama Kabia kami, Kabia Pesawat Jalan Tenggilis Selama 3B nomor 48 Surabaya. Yes.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin na'imin hamdan ya mawayuka fi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakil ijal karitil sanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ma'alimna bima yanfa'una, wa zidna uluman katsira, warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan wasi'a, wa shifa min kulli dain, wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah kang maha suci, sampean bersihaken manah niki saking sifat-sifat mboten terpuji, terutami hasud, iri lan dengki. Tansah mugi-mugi sing rawuh saat niki saha pemirsa GTV, mugi-mugi kathah arta, kathah rezeki, saha gampil ke sateng tanah suci, gampil malih ke sateng tanah suci, anak putu gampil ke sateng tanah suci, nglampahi ibadah haji, dadosaken tiyang sing aji, angsari dolahi teng swarga keparek kelinci Nabi, kathah arta, kathah rezeki, saged tumbas APV, Mercy Ferrari, minimal Camry. Ya Allah kang maha welas, sampeyan tebahaken saking sifat malas, muga-muga ibadah sukerja tansah akas, amal ibadah tansah ikhlas, awak lahir batin muga-muga tansah waras, bila wonten problem masalah muga-muga tang tuntas, bila wonten cicilan utang muga-muga tang lunas. Ya Allah sama selametaken saking kanca sing buas, ya Allah sama selamat kanca sing beringas, mangka sumpek jengkel muga-muga jablas 16 bablas. Oh my God, please make our mouth like to recite your name, like to read the Holy Quran, like to read the Salawat and other goodness. Oh my God, please give us health practice in the word and also in the after. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina duit kathah kasanah, Rabbana atina tabungan kathah kasanah, Rabbana atina deposito kathah kasanah, Rabbana atina mobil sepeda motor kathah kasanah, Rabbana atina tanah sawah kathah kasanah, Rabbana atina kos-kosan kathah kasanah, Rabbana atina perhiasan kathah kasanah, Rabbana atina bondo dunya kathah kasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa jannatul abrar ya aziz aman bicara sayyidina Muhammad rasulullah subhana rabbil izzati yasifun salamun salam amin. Pemirsa sekalian, sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa bil taufik wal hidayah wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkah ku miliki seorang kekasih? Dunia akhirat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Kabia Pesawat berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap pastikan Anda, keluarga beserta teman-teman bergabung bersama Kabia kami, Kabia Pesawat, Jalan Tenggilis Selama 3B nomor 48 Surabaya. Yes.